Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Azmi Fawaz dari kelas TIP 23 dengan NIM 230512040053. Adanya PPT ini akan saya gunakan untuk mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Operasi Sejarah Komputer. Komputer. Apa itu komputer? Komputer merupakan perangkat elektronik yang memanipulasi informasi atau data. Komputer mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data. Komputer dapat digunakan untuk mengetik dokumen, mengirim email, bermain game, dan menjelajah web. Juga dapat digunakan untuk mengubah atau membuat spreadsheet, presentasi, dan bahkan video. Menurut Wikipedia sendiri, komputer atau bahasa Inggrisnya komputer adalah mesin yang dapat melakukan operasi matematika atau operasi logika dengan cepat dan otomatis. Pada masa sekarang, komputer dipahami sebagai perangkat elektronik digital yang melakukan tugas di bawah serangkaian instruksi yang disebut program. Fungsi-fungsi komputer sendiri awalnya hanya berfungsi sebagai alat komputasi saja. Namun, seiring berkembangnya zaman, komputer memiliki beberapa fungsi, yaitu data input. Data input merupakan mesin komputer mampu menerima informasi ataupun data dari sumber lain yang berasal dari luar. Data tersebut akan mudah diterima melalui berbagai kegiatan pada keyboard, mouse, ataupun dari komputer lain dan peralatan lainnya. Yang kedua, data processing. Fungsi paling utama dari komputer adalah agar bisa melakukan pengolahan data, sehingga nantinya mampu menghasilkan output dalam bentuk informasi. Biasanya, data yang diolah di dalam komputer tersedia dalam bentuk gambar, teks, audio, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga, data output. Fungsi selanjutnya dari komputer adalah agar bisa memberikan hasil output setelah melalui berbagai proses pengolahan data. Informasi ini nantinya bisa disajikan dengan menggunakan monitor, alat printer, dan juga speaker. Yang keempat, data storage. Komputer juga bisa disajikan sebagai tempat dalam menyimpan data, sehingga data tersebut bisa ditemukan secara mudah dan digunakan kembali oleh penggunanya. Data tersebut nantinya bisa disimpan di dalam memori komputer atau ke dalam memori eksternal. Yang kelima, data movement. Fungsi lainnya dari komputer adalah agar bisa memindahkan data yang berasal dari komputer yang satu ke komputer yang lainnya atau berbagai peralatan output lain. Hardware. Hardware adalah semua jenis komponen pada komputer yang memiliki bentuk fisik, bisa dilihat dan dirasakan. Jadi, dapat dikatakan pengertian hardware adalah sistem komputer yang gunanya untuk melakukan beberapa proses seperti input, output, dan proses. Hardware sendiri memiliki fungsi yaitu satu, memberi output, yakni memberi output kepada user setelah proses pengolahan input dilakukan. Yang kedua, menerima input. Hardware menerima input dari yang dikirimkan oleh user. Ketiga, menyimpan informasi dan data. Fungsi ketiga adalah menyimpan data output yang biasanya disimpan dalam perangkat penyimpanan komputer. Yang keempat, mengolah informasi dan data. Fungsi terakhir adalah untuk mengolah data yang kemudian menjadi informasi baru yang berguna agar dapat dipahami manusia. Ciri-ciri hardware sendiri yaitu yang pertama, memiliki bentuk fisik. Hardware memiliki bentuk fisik yang dapat dilihat dan dirasakan oleh indera manusia. Yang kedua, bersifat keras. Yang ketiga, terdapat di bagian luar komputer.
Kebanyakan hardware berada di luar komputer, namun tidak semuanya. Beberapa di antaranya adalah RAM dan CPU. Yang keempat, media penghubung antara user dan software. Jenis-jenis. Yang pertama ada hardware output, merupakan perangkat yang berfungsi untuk menghasilkan informasi atau data yang berguna sehingga dapat dimengerti oleh user dan lalu dikeluarkan melalui perangkat lain. Contohnya monitor, printer, dan speaker. Yang kedua, input, merupakan perangkat masukan yang berperan memasukkan data berupa gambar, teks, video, dan audio ke dalam komputer. Contohnya mouse, keyboard, dan scanner. Yang ketiga, hardware proses, merupakan perangkat komputer yang berguna untuk memproses data dan mengolahnya pada komputer. Biasa disebut sebagai otak dari komputer karena melakukan proses penting terhadap data yang diinputkan. Contohnya yakni motherboard. Digambar motherboard berwarna biru, berperan dalam mengatur lalu lintas data. Selain itu, motherboard juga yang mengendalikan kinerja komponen lain yang terpasang di dalamnya. Motherboard juga bertanggung jawab pada pendistribusian daya listrik ke setiap komponen komputer. Lalu ada CPU atau Central Processing Unit, merupakan perangkat proses yang terpasang pada motherboard. CPU merupakan otak utama pada sebuah komputer dan memegang peranan utama dalam proses olah data dan menjalankan perintah komputer. Komponen utama dari CPU yaitu ALU dan juga CU dan register-register prosesor. Contoh-contoh CPU yakni CPU dari Intel dan juga AMD. Lalu CPU juga memiliki beberapa jenis, yakni single core, dual core, quad core, octa core, hexacore, decacore, dan CPU 12 inti. Lalu ada RAM. RAM digambar berwarna hijau, merupakan perangkat yang berfungsi sebagai media penyimpanan pada komputer. Besar kecilnya RAM sangat berpengaruh pada kecepatan akses komputer. Semakin besar kapasitas RAM, maka semakin cepat pula akses komputer yang didapat. Jenisnya sendiri terdiri dari SDRAM, EDRAM, DDRAM, dan RDRAM. Lalu ada storage device, merupakan perangkat penyimpanan. Ini merupakan bagian hardware yang berfungsi untuk menyimpan data komputer. Contohnya ada primary storage, merupakan komponen penyimpan utama, memiliki kecepatan akses lebih tinggi dari penyimpanan sekunder, berfungsi untuk menyimpan data sementara yang dibutuhkan CPU atau prosesor dalam mengolah data. Contohnya RAM dan ROM. Yang kedua, secondary storage, merupakan penyimpanan sekunder yang bersifat permanen dan berfungsi untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Contohnya adalah HDD, merupakan media penyimpanan yang menggunakan jaringan magnetik untuk menyimpan data. HDD lebih murah daripada SSD. Yang kedua ada SSD atau Solid State Drive, memiliki teknologi semikonduktor tanpa bagian yang bergerak untuk menyimpan data. Kelebihannya yaitu memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi daripada HDD, namun lebih mahal daripada HDD. Yang ketiga, optical disk adalah media penyimpanan data yang menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data. Umumnya digunakan untuk menyimpan data musik dan film. Lalu, yang kelima adalah peripheral, merupakan alat yang membantu komputer untuk menjalankan perintah dari user. Perangkat ini biasanya disebut dengan istilah peripheral atau perangkat tambahan. Salah satu contohnya adalah modem. Software.
Software atau perangkat lunak adalah seperangkat program yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan menjalankan tugas-tugas tertentu. Istilah software merujuk pada aplikasi skrip dan program-program yang berjalan di perangkat. Sejarah Sejarah perkembangan dari software, yakni perkembangan dunia software sebenarnya telah hadir sebelum komputer diciptakan, bahkan dibuat sangat jauh sebelum komputer pertama dibuat. Charles Babbage merupakan penggarap konsep perangkat lunak saat pertengahan tahun 1800-an. Teori software pertama kali diusulkan oleh Alan Turing pada tahun 1935 dalam esainya yang berjudul Nomor Komputasi dengan Aplikasi Kemasalah Entscheidung. Sementara itu, khusus untuk penyebutan kata perangkat lunak dicetuskan oleh John Tukey pada 1958. Beliau merupakan ahli statistika serta matematikawan populer Amerika Serikat, bahkan termasuk ilmuwan kalkulator elektronik. Alan Turing menjadi orang nomor satu sebagai pembawa teori software. Penemuannya berhasil ditemukan pada 1935 juga menyebabkan dia disebut sebagai bapak perangkat lunak. Terlebih membuat dua bidang akademik mampu bersatu. Perkembangan pada era 1950 sampai 1970. Tahapan perkembangan software dari masa ke masa pertama ini ditemukan ciri berupa orientasi batch. Distribusi perangkat lunak sebenarnya mesti ditemukan pada pihak khusus jika ada perusahaan menginginkan baru memesan terlebih dahulu. Lalu, melihat pada tahun 1960 sampai 1970, termasuk sebagai evaluasi tahap kedua, pengembangan yang muncul yakni berupa ciri-ciri multi-user. Artinya telah semakin banyak pengguna dan bahkan mereka bisa saling membagikannya. Era 1980 sampai 1990. Jika masuk era 1980-an hingga 1990-an, terbilang sebagai salah satu masa terbaik dari software. Penyebabnya karena pada pertengahan tahun tersebut ditemukan lebih banyak penemuan, perkembangan, dan evolusi lanjutan juga dimaksimalkan. Pengembangan yang dilakukan sangat maju dibandingkan era sebelumnya, terlebih dengan adanya pengaturan yang telah menggunakan sistem terdistribusi. Wajar kemudian membantu penyampaian informasi dari komputer semakin cepat. Tingkat kecepatan menjadi hal yang banyak diperhatikan dan terlihat nyata, bahkan jauh lebih besar dibandingkan era sebelumnya yang masih baru muncul. Era ini membantu juga perkembangan perangkat keras semakin baik. Era 2000 sampai sekarang. Pada perkembangan software, mulai muncul banyak penemuan terbaik. Misalnya saja kecerdasan buatan atau artificial intelligence, sistem perak, hingga jaringan syaraf Tier 1. Selain itu, jaringan komputer dan pemrosesan komputer paralel juga mendominasi. Untuk orientasi yang dipilih, yakni berupa pemrograman berorientasi pada objek, apalagi disebutkan sebagai era modern dan ditemukan expert system seperti artificial intelligence, tentu membantu bidang komunikasi hingga kedokteran. Fungsi 1. Untuk mendeteksi hardware pada komputer sehingga komputer digunakan dapat bekerja dengan baik sesuai pekerjaan yang dilakukan. 2. Berguna sebagai media untuk menghubungkan software lainnya dengan perangkat keras komputer. 3. Berperan untuk mengidentifikasi program penerjemah software lainnya agar dapat bekerja sama sehingga hardware dapat menerima perintah dengan baik. 4. Digunakan dalam mengidentifikasi seluruh program dalam komputer. Jenis-jenis. Yang pertama ada software aplikasi, software system, software driver, middleware, dan juga software pemrograman. Software aplikasi merupakan jenis software yang paling umum. Software jenis ini merupakan paket perangkat lunak komputer yang melakukan fungsi tertentu untuk pengguna atau dalam beberapa kasus untuk aplikasi lain. Contoh aplikasi modern yakni software grafis dan juga browser web dan lain-lain. Software system dirancang untuk menjalankan program aplikasi dan perangkat keras komputer. Software system mengkoordinasikan aktivitas dan fungsi perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu, software ini juga mengontrol operasi perangkat keras komputer dan menyediakan lingkungan atau platform bagi semua jenis perangkat lunak lainnya,
Contohnya adalah OS atau operasi sistem. OS merupakan perangkat lunak yang mengelola sumber daya komputer dan menyediakan layanan yang diperlukan untuk menjalankan program aplikasi. Berfungsi untuk mengelola sumber daya komputer, menyediakan antarmuka pengguna, menjalankan program aplikasi, menyediakan layanan jaringan, mengatur jaringan. Contohnya adalah Windows, Mac OS, Linux, Android, dan iOS. Lalu ada driver, juga dikenal sebagai driver device. Driver device mengontrol perangkat dan peripheral yang terhubung ke komputer dan memungkinkan mereka untuk melakukan tugas khususnya. Middleware merupakan perangkat lunak yang menengahi antara software aplikasi dan sistem atau antara dua jenis perangkat lunak. Software pemrograman. Pemrogram komputer menggunakan software untuk menulis kode, memungkinkan pengembang untuk mengembangkan, menulis, menguji, dan mendebug program perangkat lunak lainnya. Contohnya adalah assembler, compiler, debugger, dan interpreter. Kita masuk ke sejarah komputer. Sejarah komputer. 30 tahun setelah Pascal menemukan kalkulator otomatis, matematikawan Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz mengembangkan kalkulator sebelumnya dengan menambahkan sistem bilangan biner, yang mana dapat membantu mesin untuk menangani perhitungan lebih mudah daripada sistem desimal. Leibniz juga menambahkan roda gigi untuk perhitungan perkalian dan pembagian. George Boole kemudian mengembangkan matematika biner. Dia memakai sistem bilangan biner untuk menemukan tipe baru pada matematika yang dikenal dengan aljabar dan logika boolean. Sementara itu, keberadaan komputer modern tidak lepas dari peran Charles Babbage. Dia adalah penemu komputer pertama dengan karyanya Difference Engine No. 1. Ini adalah mesin penghitung dengan ukuran besar yang didesain pada tahun 1820-an. Secara garis besar, sejarah perkembangan komputer terbagi ke dalam 5 generasi, yakni generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Dimulai ketika komputer digunakan dalam akademik dan militer, seperti komputer Atanasoff-Berry yang dibuat pada tahun 1937 untuk menyelesaikan sistem persamaan linear, dan komputer Colossus untuk memecahkan kode rahasia Jerman Nazi. Kemudian ada ENIAC yang dibangun pada tahun 1946 dan menjadi komputer pertama untuk tujuan umum. Komputer generasi ini menggunakan tabung vakum untuk menyimpan data dan ukurannya memakan satu ruangan. ENIAC atau Electronic Numerical Integrator dan N-Computer merupakan hasil dari kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. Terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer ini merupakan mesin yang sangat berat dan mengkonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert, dan John Mauchly. Ciri-cirinya yaitu program dibuat dalam bahasa mesin, menggunakan konsep storage program. Komponen yang digunakan adalah tabung gampa udara, ukurannya yang sangat besar sehingga memerlukan daya yang besar, dan dapat disimpan di magnetic tape dan magnetic disk. Contohnya yaitu IBM 701 buatan tahun 1953 dan IBM 705 yang dibuat tahun 1959. Generasi kedua pada tahun 1956 sampai 1963. Dimulai ketika transistor menggantikan tabung vakum. UNIVAC diperkenalkan ke publik pada tahun 1951 untuk penggunaan komersial, yang kemudian pada tahun 1953 IBM memulai bisnis komputernya dengan merilis IBM 650 dan IBM 700. Berbagai bahasa pemrograman mulai dikembangkan, dan komputer mulai memiliki memori dan OS. Terdapat penemuan yang berupa pengembangan memori inti magnetik yang membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding pendahulunya.
IBM membuat superkomputer bernama Stretch, dan Sprayren membuat komputer bernama Lark. Komputer-komputer ini dikembangkan untuk laboratorium energi atom dan dapat menangani sejumlah besar data sel, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin ini sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks, sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada dua Lark yang pernah dipasang dan digunakan. Satu terdapat di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, yang lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington, D.C. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, kapasitas memori yang cukup besar. Komponen yang digunakan adalah transistor yang berukuran jauh lebih kecil daripada tabung hampa udara, menggunakan magnetic tape dan magnetic disk yang berbentuk removable disk, mempunyai proses real time dan time sharing, proses operasi jauh lebih cepat, dan orientasi pada aplikasi bisnis dan teknik. Contohnya ada pada IBM 7070 dan juga IBM 1400. Generasi ketiga dimulai pada tahun 1964 sampai 1971. Dimulai ketika teknologi transistor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Komputer mini adalah inovasi yang sangat signifikan dalam generasi ini dan mempengaruhi generasi komputer selanjutnya. NASA menggunakan komputer generasi ini untuk melancarkan program Apollo, seperti komputer bimbingan Apollo untuk mempermudah kendali Apollo. Common Service Module. Digital Equipment Corporation menjadi perusahaan komputer nomor 2 di belakang IBM dengan komputernya yaitu PDP dan fax-nya yang membawa ke pengembangan sistem operasi yang berpengaruh yaitu Unix. Dikarenakan transistor yang menghasilkan panas cukup besar dan berpotensi merusak bagian internal komputer, Jack Kirby, seorang insinyur dari Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terpadu pada tahun 1958. Ada IC yang mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemudian para ilmuwan berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponennya dapat dipadatkan dalam chip. Selain itu, kemajuan komputer generasi ini ada pada penggunaan sistem operasi. Ciri-cirinya yaitu komponen yang digunakan adalah IV, integrated circuits, yang terdiri atas ratusan atau ribuan transistor berbentuk hybrid integrated circuits dan monolithic integrated circuits. Proses operasi yang jauh lebih cepat dan lebih tepat, dan kapasitas memori yang lebih besar. Ukuran fisik jauh lebih kecil sehingga penggunaan listrik lebih hemat. Menggunakan magnetic disk yang bersifat random access, dapat melakukan multiprocessing dan multiprogramming. Alat input-output mengalami pengembangan dengan menggunakan visual display terminal. Dapat melakukan komunikasi data dari satu komputer dengan komputer lainnya. Contohnya yaitu IBM S30 dan CDS 3000. Generasi keempat, yaitu tahun 1971 sampai sekarang. Dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan MOSFET dan integrasi berskala besar selanjutnya membawa ke pengembangan multiprosesor di awal 1970-an. Komputer pribadi yang semakin kecil berkat mikroprosesor yang mulai berkembang, dimulai dari komputer rumahan dan komputer meja. Lalu, ada laptop dan handphone yang merupakan teknologi fenomenal, membawa berbagai perusahaan teknologi ke dalam perang paten atas smartphone. Setelah adanya IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yakni mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen listrik. VLSI dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. VLSI dapat memuat ribuan komponen dalam chip tunggal. ULSI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kini, mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan. Perkembangan ini memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa dan tidak lagi didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Ciri-cirinya yaitu penggunaan LSI
Ini disebut juga sebagai bipolar large scale integration, menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang berbentuk chip untuk memori komputer. Contohnya yaitu komputer IBM 370 yang menggunakan Intel 4004 mikroprosesor yang dikembangkan pertama kali pada tahun 1971 oleh perusahaan Intel Corporation dengan menggunakan chip mikroprosesor. Personal komputer atau PC mulai berkembang sejak tahun 1977. Contohnya komputer Apple II dan komputer desktop oleh Xerox Corporation. Pada tahun 1981, komputer mulai banyak menggunakan sistem Windows dan mouse. Generasi kelima, sekarang sampai ke masa depan, merupakan generasi yang digadang-gadang sebagai tahapan berkembang teknologi paling canggih saat ini dan diciptakan pertama kali pada tahun 1980-an. Peningkatan segi visualisasi menjadikan tampilan visual pada komputer generasi ini memiliki resolusi yang sangat tinggi dan tajam. Dalam pengembangannya, terdapat penambahan komponen-komponen penting dalam sistem komputer modern saat ini, seperti superkonduktor, VLSI, dan AI. Dan dengan AI, atau Artificial Intelligence, sebuah komputer dapat cukup memiliki nalar, melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan masukan visual, dan belajar dari pengalaman sendiri. Ciri-cirinya yaitu komponen yang dipakai adalah VLSI. Kemampuan komputer dikembangkan untuk memecahkan masalah sendiri dengan bantuan AI. Mulai dikembangkan komputer yang dapat menggantikan chip, dan Jepang merupakan negara yang memelopori komputer generasi kelima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.